وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خصوصا حبيبنا ونبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أهل بيته وأصحابه المجاهدين الظاهرين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال هو أيضا في آية أخرى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. معاشر المسلمين وجماعة المؤمنين رحمكم الله. Jamaah ibadah Jumat dari mulai khutbah hingga salat berjamaah nantinya. Tentu kalimat yang paling pertama dan yang paling utama telah kita lafazkan di awal, yaitu memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah pada kita semua. Dengan nikmat itu tiada putus, tiada henti. Nikmat dari Allah demikian banyak, walaupun sebetulnya hanya 1% saja di dunia ini. Namun nikmat yang paling tinggi, yang paling mahal, yang paling mulia, wajib kita ingat selalu dan wajib kita bersyukur padanya atas limpahan nikmat iman dan Islam, yang semoga hingga kita menghadapnya kelak menuju puncak kenikmatan tertinggi, yaitu menatap wajah Allah Jalla Jalaluh, nikmat ini tidak akan pernah lepas, tetap senantiasa tersemat dalam dada, bersemayam dalam jiwa, hati sanubari yang paling dalam adanya, menemani dalam setiap langkah gerak langkah kita, kemanapun kita pergi. Nikmat iman dan Islam ini tak pernah lepas dari diri kita semuanya. Inilah dia nikmat iman dan Islam sebagai kenikmatan yang paling indah. Salah satu manifestasi atau bukti perwujudan nikmat tersebut adalah dengan kita dapat melaksanakan ibadah Jumat ini memenuhi panggilan suci dari Ilahi. Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak mengindahkan panggilan yang begitu indah dari Allah Rabbul Izzati ini. Masih banyak orang berkutat dengan kesibukannya. Masih banyak orang yang tak bisa kemana-mana gara-gara tugasnya di dunia, hingga dia tidak takut dan tidak rindu, tidak cinta kepada panggilan Allah, yaitu menunaikan ibadah Jumat. Maka kita yang hadir di sini patut bersyukur kepada Allah. Kalaupun toh Allah mematikan kita, maka wafatnya juga dalam keadaan husnul khatimah,
karena telah atau tengah melaksanakan ibadah Jumat, dari mulai menyimak khutbah hingga salat berjamaah. Kalau toh Allah memanjangkan umur kita, maka hidup kita akan hidup mulia dan gagah di sisi Allah. Hidup dalam keadaan mulia itu dambaan, dan Allah yang muliakannya, bukan orang lain. Kalau Allah yang muliakan hambanya, walaupun kelihatannya hamba ini seorang yang terhina atau dihinakan orang lain, maka ketika Allah memuliakannya, sebetulnya dia mulia sesungguhnya. Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kerap kali kita saksikan kisahnya, beliau dihinakan oleh orang-orang yang menentangnya sampai sekarang. Namun karena yang dihinakan adalah orang yang Allah muliakan, maka seringkali orang-orang yang menghinakan itu ada dua yang dialaminya. Seringkali dia sadar menyadari kesalahannya dan mohon maaf, atau juga dia dimatikan dalam keadaan terhina, bahkan kecelakaan yang sangat mengerikan, seperti para pelecehan, seperti para peleceh Rasulullah SAW melalui kartunnya, dihinakan oleh Allah. Mungkin di dunia dia dijaga dengan ketat, dijaga keamanannya oleh para polisi, tapi ketika Allah ingin menghinakannya, maka dia jatuh sehina-hinanya. Di Turki, Mustafa Kemal Atatürk laknatullah mati dalam keadaan terhina dengan seluruh tubuhnya yang membusuk. Sebelumnya diawali dengan dia berteriak-teriak dengan keras hingga seputaran istana mendengarnya. Di Turki sana, bumi pun enggan menerimanya, sehingga ketika dia mati, maka dia dipaksa ditindih oleh batu-batuan, dan yang terakhir oleh batu marmer yang sangat berat. Ketika kita mendekat, mayatnya dipendam, maka di situ akan tercium bau yang sangat tidak sedap. Begitulah cara Allah menghinakan orang-orang yang menghinakan Islam, orang-orang yang menghina Rasulullah Muhammad SAW. Namrud dihinakan oleh Allah dengan mati gara-gara disengat oleh lalat. Fir'aun dihinakan oleh Allah gara-gara memang dia itu ditenggelamkan di laut, karena dia menghinakan Allah dan Rasulnya, bahkan ngaku Tuhan. Dia menganggap dirinya lebih perkasa, sehingga Allah menghinakannya. Maka bersyukurlah kita, berbanggalah kita, karena kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang lain mungkin menghinakan, tak apa, tidak mengapa. Asal Allah muliakan, pasti ujung-ujungnya kita akan mulia pula. Saksikan sendiri Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah ya, sekarang sudah masuk hari pertama atau tanggal 1 Rabiul Awal, bulannya Maulid Rasulullah atau dilahirkannya Rasulullah Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Suatu kebahagiaan bagi kita sekarang di hari Jumat. Maka sunnah Rasulullah SAW mari kita jalankan. Yang belum tamat baca Al-Kahfi, silakan baca Al-Kahfi. Yang belum banyak perbanyak salawat, maka silakan baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca salawat banyak-banyak. Tunjukkan kecintaan kita dan aplikasikan ucapan salawat ini dengan meniru jejak langkah beliau Rasulullah Muhammad SAW. Bersyukur kita karena kita dikenalkan dengan ajaran yang mulia yang disebarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW sebagai pejuang atau pahlawan agama yang gagah, yang penuh dedikasi kepada umatnya, yang begitu cinta kepada umatnya, kepada kita semua, yang mengutamakan kepentingan umatnya daripada kepentingan beliau sendiri dan keluarganya, yang rela kelaparan hanya untuk mendahulukan kenyangnya umat beliau. Beliau dan keluarganya rela kelaparan berbulan-bulan, rela diganjal perutnya dengan batu, bukan karena beliau orang miskin, bukan keluarga beliau keluarga susah, tapi karena beliau lebih
Muminin kalau bahasa kita ya. Wahai Aisyah kalau bahasa kita. Di rumah ada makanan tidak hari ini? Tidak ya Rasulullah. Bukankah sudah engkau sumbangkan kepada yang lain? Ya sudah, kalau begini kita saum saja. Rela beliau seperti itu. Dan beliaulah telah mencontohkan kepada kita menjadi sahabat yang sejati. Maka khatib lalu khutbah kali ini di Masjid Asrama Makobrimob Palembang ini menyerukan sebuah tema, yaitu dambakanlah sahabat sejati. Sahabat atau sahabat dalam bahasa kita, atau dalam bahasa yang lain dikatakan teman sejati. Ini amat sulit didapatkan. Dan Rasulullah SAW itu mencontohkan bagaimana kita supaya mendapatkan sahabat sejati. Inilah tipe sahabat sejati yang dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat sejati adalah mendahulukan kepentingan sahabatnya daripada kepentingan diri dan keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul dan keluarganya rela susah demi kita semua. Rasul dakwahnya lailan wa nahara, dakwahnya itu malam dan siang malam, sampai tidurnya pun sedikit dan tidurnya juga bermuatan dakwah. Ada contoh-contoh tidur beliau bagaimana? Ketika beliau pada salat berjamaah, sambil beliau berzikir, beliau membalikkan wajahnya ke arah jamaah, lalu perhatikan keadaan jamaahnya. Kemana si fulan kok tidak ada di tempat? Kenapa wajahmu kok khusus sekali? Kenapa begini? Kenapa begitu? Orang sekarang bilang istilahnya kepo. Tapi keponya Rasulullah SAW bukan cuma sekedar ingin tahu urusan orang. Keponya Rasulullah SAW ini bukan hanya sekedar ingin tahu lalu kemudian sebar-sebar aib sana sini, bukan. Tapi menyelesaikan masalah orang kalau perlu diselesaikan. Makanya orang banyak yang ketika di rumahnya bermasalah, orang-orang tersebut sahabat Rasulullah SAW itu bermasalah. Ketika menatap wajah Rasul, ketika bertemu dengan Rasul, menatap wajahnya saja belum bicara, kok seolah masalah ini sudah selesai. Dan ada ide-ide brilian di sana. Apalagi ngobrol dengan Rasul. Inilah bukti kecintaan Rasulullah SAW pada umatnya, melebihi cinta seorang ibu kandung kepada anaknya, seorang ayah kandung kepada anaknya. Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah tak terbayang lagi, sudah susah bicaranya ini khatib. Kalau sudah menggambarkan tentang kasih sayangnya Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini perlu kita renungkan dalam-dalam. Apakah ada sahabat sejati seperti sekarang, zaman sekarang ini untuk kita? Ada, tapi susah. 1001 yang ada, kita malah seringkali cari sahabat ini bukan sahabat tapi teman biasa. Teman yang hanya senang di meja makan, yang bisa kita bawa itu senang-senang di meja makan. Teman yang memang hanya semata-mata ingin menjerumuskan kawan. Bahasa Islaminya ikhwan, senang menjerumuskan. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa bagaimana keadaan keimanan orang tersebut ialah dengan siapa cerminan pergaulannya. Kalau dia suka bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, apakah penjudi, pezina, pemabuk, tukang bakar riba, tukang bohong, maka kelakuannya tidak jauh dari itu. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang seperti itu. Tapi sanggupkah kita bila bergaul dengan orang seperti itu? Untuk pertama, jangan terlalu dekat. Yang kedua, mendakwahi mereka. Kalau tidak sanggup, lebih baik jangan. Tapi kalau sanggup, lakukanlah. Selagi keimanan kita kuat, itu pun juga harus dibarengi dengan pergaulan kita seraya dekat pada para ulama, asatidzah dekat. Bergaul, mencintai para ulama sebagai warasatul anbiya. Buktikan bahwa kita dicinta kepada Rasulullah SAW dengan mencintai para ulama saat ini. Karena sekarang ini bertemu dengan Rasul saat ini kita tidak mungkin. Rasul sudah tiada, sudah wafat. Kita hidup di zaman yang lain. Tapi
Tapi jangan salah, perlu diingat ya, bahwa kehadiran kita di sini sangat dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW tengah berkumpul dengan para sahabat, beliau matanya berkaca-kaca, lalu kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah kau menangis? Apa sabda Rasulullah SAW? Aku rindu dengan umatku, aku rindu. Sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kami juga umatku? Bal antum ashabi, bukan, kau adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan itu adalah umat yang tidak melihatku saat ini ya. Saat itu tidak melihatku seperti kita saat ini. Tidak bersinggungan, tidak bersentuhan denganku, tidak bersalaman denganku, tidak memeluk Rasulullah SAW. Tapi umat itu mudah-mudahan termasuk kita sangat merindukan Rasulullah SAW, bersalawat pada Rasulullah SAW, rindu bersandingan dengan beliau Rasulullah SAW, mencontohku dalam segenap langkah gerak, dalam setiap tatanan kehidupan diri sendiri, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan ngatur dunia sekalipun, itu mencontohku. Maka itulah yang aku sangat rindukan. Para sahabat menangis mendengar itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangkauan Rasul pandangannya sangat luas, mencintai seluruh umat ke depan. Sangat luas jangkauan ibadahnya Rasul dalam mencintai ini sangat luas. Maka disinilah sahabat yang sesungguhnya ada pada kepribadian Rasulullah SAW. Bila kita mendapatkan sahabat, maka dapatkanlah sahabat seperti itu. Sahabat dalam rumah tangga suami istri, sahabat dalam bernegara. Ya, kalau seorang presiden dikelilingi oleh orang-orang yang buruk perilakunya, maka akan buruk pula dia ke bawah-bawah. Kalau seorang kader-kader organisasi paguyuban, jam'iyah, jamaah, apalah namanya, kalau di sekelilingnya ada orang-orang yang tidak benar, maka akan terbawa tidak benar dia. Tidak solid, ada yang tidak solid. Di kepolisian ini, maupun di Brimob ini, ada yang tidak solid. Maka bisa jadi yang tidak solid itu akan membawa-bawa orang lain supaya menjadi tidak solid juga. Ada orang yang membangkang pada atasan satu orang saja, maka boleh jadi dia akan dapat pengaruh yang lain. Ada satu orang yang tidak kenal Tuhan, maka boleh jadi orang yang tidak kenal Tuhan ini tidak mau kenal Tuhan, komunis, ateis, Marxis, apalah namanya, Leninis, itu dia boleh jadi akan bawa-bawa yang lain. Maka orang ini akan dilihat dengan siapa dia bergaul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari pergaulan bebas yang tidak Allah ridhoi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita dengan keluarga dan sahabat-sahabat kita yang sesuai dengan Allah ridhoi, yang betul-betul hari ini dibacakan oleh khatib. Salah satu doa dalam Al-Quran, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami dalam keadaan bersama-sama orang yang selalu berbuat kebajikan. Digolongkan kita kepada orang-orang yang berbuat kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digolongkan kita juga sebagai orang-orang yang senantiasa dalam hadis yang Fatih bacakan di awal tadi, yaitu hadisnya tidak sempurna iman seorang sehingga dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu baru hakikat persahabatan dan ukhuwah atau persaudaraan yang hakiki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibana wa nabiyyana 12:30 p.m. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa ba'd. Tuan-tuan kaum muslimin, jamaah ibadah Jumat yang sangat khatib hormati dan semoga Allah muliakan, pada khutbah kedua ini sedikit khatib ingin menyimpulkan bahwa hakikat persahabatan itu yang sulit dicari. Yang pertama, ini hanya dua hal saja yang kami sampaikan. Ghirahnya, yang pertama, ghirahnya dalam mencintai sahabatnya itu sangat kuat, sangat dahsyat karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat, bukan juga karena kasihan, bukan, tapi karena Allah. Kalau karena Allah berarti dia sangat mencintai sahabat-sahabatnya yang saleh, yang senang kalau sahabatnya yang saleh itu mengingatkan dia, tidak marah bila diingatkan apapun cara mengingatkannya, selagi dengan cara yang Allah ridhai, tidak dengan mengumbar aib dan sebagainya. Yang kedua, dia sangat tidak ridho, tidak rela kalau sahabatnya ini berada dalam kesesatan, maka dia sekuat tenaga akan memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang pada sahabatnya ini. Bukannya malah dia biarkan sahabatnya ini bersalah kalau ditebarkan aibnya, bukan. Tapi dia nasihati betul-betul sehingga sahabat ini kembali pada kesolehan yang hakiki. Bagaimana dia sangat mencintai sahabatnya karena takut dimurkai Allah sahabatnya ini. Dan dia betul-betul semangat bergirah bagaimana sahabatnya ini supaya tetap berada di jalan Allah. Dan dia sangat berharap bila sahabatnya ini juga dapat mengingatkannya. Kan dia kata sahabat, keluarga itu harus saling mengingatkan, saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita untuk betul-betul dapat memperoleh sahabat dan keluarga yang hakiki yang sejati dengan izin Allah Tabaraka wa taala. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfirli Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan semesta alam, kami mohon kepada Engkau ya Rabbana. Islam selalu banyak orang-orang yang ingin berusaha menghancurkannya. Islam selalu banyak orang-orang yang ingin membuatnya Islam dan kaum muslim dalam keadaan bahaya. Maka tolong selamatkanlah kami dari bahaya, tipuan, godaan, kejahatan, makar syaitan dan rajim dari berbagai macam kalangan, jin, manusia dan sebagainya ya Rabbana. Hindarkanlah kaum muslimin dari paham-paham yang radikal, dari paham-paham yang sesat, dari paham-paham yang menyesatkan. Ya Allah, persatukanlah kami dalam ukhuwah atau ikatan keluarga, cinta kasih sayang dengan persahabatan yang hakiki, dengan sahabat sejati, dengan sahabat yang saling mengingatkan karena ilahi. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakanlah kami sahabat yang sejati, baik di dalam rumah tangga kami, dalam paguyuban perkumpulan jamaah kami, dalam negara kami, dalam dunia. Kurniakanlah kami ya Allah dalam berbagai macam aspek. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang menyesatkan kami. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang dapat mengiming-imingi kami dengan dunia yang sangat fana ini. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan permohonan kami. Pada siapa lagi kami mengabdi dan mengadu kecuali hanya kepada Engkau.
Allahumma rabban nas mudhibal ba'si syifan tasyafi Allahumma la syafi'a illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, perkuatlah militer dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam golongan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Allah, perkuatlah dengan tentara-tentara Engkau, bimbinglah semuanya ya Allah, para tentara-tentara kami ini, para polisi-polisi kami ini, dengan apa yang Kau ridhoi ya Rabbana. Sakinah, mawaddah, rahmah ke rumah tangga kami, lahirkan pasangan dan keturunan yang saleh salihah, tentara polisi yang saleh salihah, yang senantiasa dapat mengabdikan diri kepada Engkau, yang dapat memerdekakan NKRI, yang dapat bela segala macam bentuk negara ini ya Allah, yang dapat bela segala macam bentuk yang baik-baik di negeri kami ini ya Allah, dengan karena Engkau, ibadah karena Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. La ilaha illa